Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Heraria Ina Safira dan juga rekan saya Muhammad Ilham Afif ingin menjelaskan tentang akad murabah. Perkenalkan, nama saya Heraria Ina Safira dengan NIM 001 dan teman saya Muhammad Ilham Afif dengan NIM 011. Pengertian akad muarabah. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam Pernyataan Standar Akuntansi BSAK nomor 102, muarabah adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga jual perolehan ditambah keuntungan yang disepakati, dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli. Menurut para ahli hukum Islam mendefinisi bai al-murabah sebagai berikut. Abdul Ar-Rahman Al-Jazaid mendefinisikan bai al-murabah sebagai menjual barang dengan harga pokok beserta keuntungan dengan syarat-syarat tertentu. Ibnu Rushd, filosof dan ahli hukum Maliki, mendefinisikan sebagai jual beli, di mana penjual menjelaskan kepada pembeli harga. Dengan demikian dapat disimpulkan jual beli muarabah adalah suatu bentuk jual beli di mana penjual memberitahu kepada pembeli tentang harga pokok modal barang dan pembeli berdasarkan harga pokok tersebut kemudian memberikan margin keuntungan kepada penjual sesuai dengan kesepakatan beserta syarat-syarat tertentu. Tentang keuntungan yang disepakati, penjual harus memberitahu pembeli tentang syarat pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambah pada biaya tersebut. Diskon. Harga menggunakan harga pokok, yaitu harga jual beli dikurangi dengan diskon pembelian. Apabila diskon diberikan setelah akad, maka diskon yang didapat akan menjadi hak pembeli atau penjual sesuai dengan kesepakatan mereka di awal akad. Dalam BSAK nomor 102 dijelaskan lebih lanjut, jika akad tidak mengatur, maka diskon tersebut menjadi hak penjual. Namun hakikatnya diskon pembelian adalah hak pembeli, sehingga akan menjadi lebih baik jika prosedur operasional perusahaan menyatakan bahwa diskon setiap akad muarabah adalah hak pembeli. Diskon yang terkait dengan pembelian barang antara lain meliputi BSAK nomor 102 paragraf 11, yaitu 1. Diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang. 2. Diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang. 3. Komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian barang. Keuntungan muarabah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Hal-hal yang membedakan muarabah dengan penjual yang biasa kita kenal dengan penjual secara jelas memberitahu kepada pembeli harga pokok barang tersebut dengan beberapa besar keuntungan yang diinginkannya. Pembeli dan penjual dapat melakukan tawar-menawar atas kebesaran margin keuntungan sehingga margin diperoleh kesepakatan. Jenis akad muarabah. Pada gambar di samping bisa dijelaskan bahwa nomor 1, penjual dan pembeli melakukan akad muarabah. Nomor 2, penjual memesan dan membeli pada supplier atau produsen. Nomor 3, barang diserahkan dari produsen. Nomor 4, barang diserahkan kepada pembeli. Dan nomor 5, membayar yang dilakukan oleh pembeli. Jenis akad muarabah. Muarabah tanpa pesan. Muarabah jenis ini bersifat tidak mengikat, di mana pembeli langsung membeli barang dagang yang telah tersedia untuk dijual oleh si pembeli pada bank syariah. Barang dan disediakan oleh pihak bank adalah merupakan menjadi tanggung jawab dari pihak bank itu sendiri sebagai penjual. Gambar di samping
dapat dijelaskan bahwa nomor 1, penjual dan pembeli melakukan akad murabah. Nomor 2, barang diserahkan kepada pembeli. Nomor 3, pembayaran dilakukan oleh pembeli. Sumber hukum akad murabah. Yang pertama ada dalam Al-Quran, yang hadisnya yaitu, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan peniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Yang kedua, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Yang ketiga, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jika orang-orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai berkelaparan. B. Al-Hadis dari Ibnu Aisyah Kurdis bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka. Yang kedua, Rasulullah bersabda, ada 3 hal yang mengandung keberkahan jual beli secara tangguh, muarabah dan mencampurkan gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. Yang ketiga, Allah mengasihi orang-orang yang memberi kemudahan. Rukun dan syarat murabah. Rukun dan syarat murabah sebagai bagian dari jual beli, maka pada dasarnya rukun dan syarat jual beli murabah juga sama dengan rukun syarat jual beli secara umum. Rukun jual beli menurut mazhab Hanafi adalah ijab qabul, yang menunjukkan adanya pertukaran atau kegiatan saling memberi yang menempati kedudukan ijab qabul itu. Sedangkan menurut jumlah ada 4 rukun, yaitu penjual, pembeli, objek jual beli, harga, dan ijab qabul. Syarat akad murabah. Selain ada rukun dalam pembiayaan murabah, juga terdapat syarat-syarat yang sekiranya menjadi pedoman dalam pembiayaan sekaligus sebagai identitas suatu produk dalam bank syariah atau BMT dengan perbankan konvensional. Syarat dari jual beli murabah tersebut antara lain: yang pertama, penjual memberitahu harga pokok kepada calon pembeli. Yang kedua, akad pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan. Yang ketiga, akad harus bebas riba. Yang kelima, yang keempat, penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian. Yang kelima, penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya pembelian dilakukan secara hutang. Syarat objek jual beli. Yang pertama, barang harus halal. Yang kedua, barang yang bisa diambil manfaat dan bernilai. Yang ketiga, dimiliki penjual. Yang keempat, barang tidak bergantung pada kejadian tertentu. Yang kelima, diketahui secara spesifik dan dapat diidentifikasi. Yang keenam, kuantitas dan kualitasnya jelas. Dan yang terakhir, barang jelas dan ada di tangan penjual. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perlakuan akuntansi PSAK 102, yaitu di sini ada akuntansi untuk penjual dan juga akuntansi untuk pembeli. Akuntansi untuk penjual yaitu 1. Pada saat perolehan. Yang kedua, penurunan nilai murabah. Yang ketiga, diskon saat pembelian aset murabah. Yang keempat, kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon. Yang kelima, pengakuan keuntungan murabah. Yang keenam, penyisihan piutang tak tertagih. Yang ketujuh, potongan pelunasan piutang murabah. Yang kedelapan, denda murabah. Yang kesembilan, pengakuan dan pengukuran penerimaan uang muka. Yang kesepuluh, ada ajuan alternatif. Yang ke-11 ada penyajian, dan yang ke-12 ada pengungkapan. Yang pertama yaitu pada saat perolehan, di mana aset murabah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Jadi,
untuk jurnalnya sendiri, yaitu aset murabahah pada kas. Yang kedua yaitu ada penurunan nilai murabahah, di mana jika terjadi penurunan nilai untuk murabahah pesanan mengikat dengan jurnalnya, yaitu beban penurunan nilai pada aset murabahah. Jika penurunan nilainya pada saat perubahan murabahah pesanan tidak mengikat, yaitu jurnalnya kerugian penurunan nilai terhadap aset murabahah. Yang slide selanjutnya yaitu yang ketiga ada diskon saat pembelian aset murabahah. Yang pertama ada jika terjadi sebelum akad murabahah, yaitu di mana aset murabahah pada kas. Kalau jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai yang disepakati menjadi hak pembeli, yaitu kas pada hutang. Sedangkan jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai yang disepakati oleh hak penjual, yaitu jurnalnya kas pada pendapatan murabahah. Dan yang terakhir, jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad, maka jurnalnya yaitu kas pada pendapatan operasional lain. Yang keempat yaitu kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon. Yang pertama, dilakukan pembayaran kepada pembeli dengan jurnal utang pada kas. Yang kedua, dipindahkan sebagai dana kebajikan, yaitu utang pada kas, dan dana kebajikan kas pada dana kebajikan potongan dan pembelian. Selanjutnya yaitu yang kelima, pengakuan keuntungan murabahah sepanjang masa angsuran tidak melebihi 1 periode dengan jurnal kas pada piutang kas dan piutang murabahah pada aset murabahah dan pendapatan margin murabahah. Apabila angsurannya lebih dari 1 periode, yaitu yang pertama, keuntungan diakui saat pembayaran aset murabahah dengan syarat apabila risiko penagihannya kecil. Yang kedua, keuntungan diakui secara proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah pada saat penjualan kredit dilakukan, yaitu jurnalnya piutang murabahah pada aset murabahah dan kas. Pada saat penerimaan angsurannya sendiri, yaitu jurnalnya kas pada piutang murabahah, margin murabahah tangguhan pada pendapatan margin murabahah. Yang ketiga, keuntungannya diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih. Selanjutnya yang keenam yaitu penyisihan piutang tak tertagih. Jurnal untuk mencatat penyisihan piutang tak tertagih yaitu beban piutang tak tertagih pada penyisihan piutang tak tertagih. Yang ketujuh, potongan pelunasan piutang murabahah. A. Jika potongannya diberikan pada saat pelunasan, yaitu dengan jurnal kas pada kas dan margin murabahah tangguhan pada piutang murabahah dan pendapatan margin murabahah. Jika nilai pendapatan margin murabahah sebesar saldo margin murabahah tangguhan atau dikurangi dengan potongan. B. Jika potongan diberikan setelah pelunasan, yaitu pada saat penerimaan piutang dari pembelian, jurnalnya kas dan margin murabahah tangguhan pada piutang murabahah dan pendapatan margin murabahah. Nilai pendapatan margin murabahah sebesar saldo margin murabahah tangguhan. Pada saat pengembalian kepada pembeli, yaitu pendapatan margin murabahah pada kas, di mana nilai pendapatan margin murabahah sebesar potongan pelunasannya. Yang kedelapan ada denda murabahah. Jurnal untuk mencatat denda murabahah yaitu dana kebajikan kas pada dana kebajikan denda. Yang kesembilan ada pengakuan dan pengukuran penerimaan uang muka. Jurnal yang terkait dengan penerimaan uang muka, yang pertama ada penerimaan uang muka dari pembeli, di mana jurnalnya kas pada utang lain uang muka murabahah. Yang B, apabila murabahah jadi dilaksanakan, jurnalnya utang lain uang muka murabahah pada piutang murabahah. Yang C, pesanan dibatalkan jika uang muka yang dibayarkan oleh calon pembeli lebih besar daripada biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual, dengan jurnal utang lain uang muka murabahah pada pendapatan operasional dan kas.
Yang ke C, pesanan dibatalkan jika uang muka yang dibayarkan oleh calon pembeli lebih kecil daripada biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual. Jurnalnya kas atau piutang dan utang lain uang muka murabahah pada pendapatan operasional. E. Jika perusahaan menanggung kekurangannya atau uang muka sama dengan beban yang ditangguhkan, yaitu jurnalnya utang lain uang muka murabahah pada pendapatan operasional. Yang 10, acuan alternatif. Fatwa DSN MUI nomor 84 tahun 2012 tentang metode pengakuan keuntungan pembiayaan murabahah. PSAK 102 revisi 2013 khusus untuk penjual memberikan alternatif perlakuan untuk menggunakan metode anuitas pada pengakuan pendapatan. Acuan alternatif ini dapat digunakan oleh penjual jika memang mereka tidak memiliki risiko yang signifikan terkait dengan kepemilikan persediaan untuk transaksi murabahah. Yang 11, penyajian. Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisian piutang. Margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang kontrak account piutang murabahah. Yang kedua, jika penjual menggunakan metode anuitas untuk akad murabahah, maka piutang murabahah akan disajikan sebesar biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan effective rate. Yang ketiga, jika terjadi penurunan nilai, maka penurunan nilai akan disajikan sebagai kontra akun terhadap piutang. Penilaian atas penurunan nilai mengacu pada PSAK 55. Yang ke-12, pengungkapan. Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada A. Harga perolehan aset murabahah, B. Janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan, dan yang terakhir pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Akuntansi untuk pembeli. Yang pertama, aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah diakui sebesar biaya perolehan tunai. Jurnalnya, aset, dan beban murabahah pada utang murabahah. Yang kedua, beban murabahah tangguhan diamortisasi secara proporsional dengan porsi utang murabahah yang dilunasi, di mana jurnalnya utang murabahah pada kas dan beban murabahah pada beban murabahah tangguhan. Yang ketiga, diskon pembelian yang diterima setelah akad murabahah, potongan pelunasan dan potongan piutang murabahah diakui sebagai pengurang beban murabahah tangguhan. Jurnal untuk diskon pembelian yang diterima setelah akad murabahah yaitu kas pada beban murabahah tangguhan. Jurnal untuk potongan pelunasan dan potongan yang murabahah yaitu utang murabahah pada utang murabahah dan beban murabahah pada kas dan beban murabahah tangguhan. Yang keempat, denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai akad diakui sebagai kerugian, jurnalnya kerugian denda pada kas atau utang. Yang kelima, uang muka. Pembelian membayarkan uang muka, jurnalnya uang muka pada kas. Jika sudah memberikan uang muka, maka ketika penyerahan barang, jurnalnya aset dan beban murabahah tangguhan pada uang muka dan utang murabahah. Jika pembeli membatalkan transaksi akan dikenakan biaya, maka diakui sebagai kerugian. Apabila biaya yang dikenakan lebih kecil dari uang muka, maka jurnalnya kas dan kerugian denda pada uang muka. Sedangkan apabila biaya lebih besar dari uang muka, jurnalnya kerugian pada uang muka dan kas atau utang. Yang keenam, penyajian. Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang utang murabahah. Yang ketujuh, pengungkapan. Pembelian mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada yang pertama, nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi murabahah. Yang kedua, jangka waktu murabahah tangguh. Yang ketiga, pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.